Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sore hari yang cerah ini saya akan membagikan sebuah tutorial mengenai ciri-ciri ataupun tanda bahwa ECM atau ECU itu rusak yang perlu diketahui ya. Oleh karena itu ditulis APM motor teman mantap. Nah, kali ini saya bahas tentang ciri-ciri ECU ataupun ECM motor rusak. Yang perlu diketahui ini ada beberapa contoh ECU ya. Ini adalah milik K15 adalah milik CPR ya, CPR LED. Yang ini milik KZZ ini adalah milik daripada Blade Supra 125 injeksi ya, dan ini milik Mio M3 2PH. ECU ini adalah merupakan komponen ya, komponen yang sangat vital, dan ECU ini adalah sebagai otak dari semua kelistrikan ataupun semua daripada jalur kelistrikan yang ada di motor-motor injeksi. Tapi sayangnya komponen ini juga akan lepas daripada suatu kerusakan karena adanya suatu pemakaian, adanya gangguan-gangguan yang lain, sehingga ECU ini menjadi rusak. Seiring berjalannya waktu, sehingga bila komponen ini rusak, maka aktivitas dari kendaraan bermotor menjadi bermasalah. Oleh karena itu ada beberapa ciri ataupun tanda-tanda ECU atau ECM ini rusak yang perlu diketahui. Biar jelas, jangan sampai di skip videonya ya, ini penting juga bagi pengendara-pengendara yang menggunakan motor-motor injeksi matic. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan mengenai satu persatu yang menyebabkan ECU ini mati dan ciri-ciri ataupun tanda-tanda ECU ini sudah mati ataupun tidak bisa digunakan. Ini masalah umum yang paling sering terjadi. Ini adalah nomor satu ya. Nomor satu itu kebanyakan itu disebabkan adanya masa ECU. Masa ECU ini tidak berfungsi, sehingga masa injektor, masa daripada koil, dan masa daripada full pump itu tidak berfungsi. Jadi masa ini kalau di motor injeksi masanya itu melotot terus di daerah full pump ataupun di daerah injektor atau di daerah koil itu melotot terus, itu menandakan bahwa ECU-nya sudah mati. Itu yang pertama ya. Itu harusnya kalau masa daripada ECU itu saat di kontak on itu hidup, tapi untuk beberapa detik kemudian akan mati kembali. Itu menandakan bahwa ECU-nya masih, masa ECU-nya masih dibilang cukup bagus. Itu yang pertama ya. Untuk yang kedua adalah motor itu sulit dihidupkan atau sulit sekali menyala. Ini bisa dicek bila keadaan aki normal, busi normal, koil normal, dan BBM masih bagus, tapi motor tidak bisa dihidupkan. Itu adalah gejala-gejala kedua yang menandakan bahwa ECU-nya sudah mulai rusak ataupun error. Yang ketiga adalah busi tidak menyemburkan api atau tidak mengeluarkan api saat motor dihidupkan. Ini dikarenakan oleh massa daripada koil yang tidak aktif atau melotot terus, ataupun disebabkan adanya pusher ataupun pusher yang ada di CKP di yang itu dekat manit itu tidak berfungsi. Untuk yang selanjutnya adalah arus listrik yang bocor. Ini bisa ditandai dengan adanya lampu menyala terus-menerus meskipun mesin sudah dimatikan. Jika ini terjadi, ada kemungkinan ECU sudah tidak bisa menahan arus yang keluar yang berlebih dan arus listrik tidak bisa terkontrol. Kemungkinan ECU itu juga sudah mati. Itu bisa disebabkan adanya misalkan di kontak on kok masih menyala terus, itu bisa juga kemungkinan bahwa ECU-nya sudah rusak. Dan ini adalah lampu indikator mesin, itu menyala terus atau melotot terus walaupun kontak on saat di kontak on. Itu malah merupakan gejala tanda ECU mulai rusak. Ada kemungkinan dari sistem pada sensor yang ada di speedometer rusak ketika lampu menyala terus-menerus. Bila dicek tidak ada apa-apa atau kabel masih bagus, ada kemungkinan ECU-nya sudah rusak. Dan yang berikutnya adalah speedometer tidak ada pergerakan saat motor dinyalakan ataupun saat kontak di on. Saat mesin dinyalakan, itu pertanda kuat bahwa ECU-nya mengalami suatu masalah ataupun mengalami kerusakan, sehingga motor mati total. Saya ulangnya lagi ya, bahwa dari pertama itu lampu speedometer tidak ada pergerakan saat motor dinyalakan atau saat di kontak on.
Bila speedometer tidak bergerak saat mesin dinyalakan, pertanda kuat bahwa ECU-nya mengalami suatu masalah ataupun sudah mulai rusak. Pastikan dengan kondisi dalam keadaan baik. Bila aki masih bagus, kok tidak ada pergerakan sama sekali di speedometer, ada kemungkinan bahwa ECU-nya sudah mulai rusak. Yang kedua adalah lampu indikator mesin atau engine menyala terus atau melotot terus. Itu merupakan gejala tanda ataupun tanda-tanda ECU sudah mulai rusak. Itu juga ada kemungkinan bahwa sensor pada speedometer itu rusak ketika lampu indikator terus menyala. Bila dicek tidak ada apa-apa atau kabel masih bagus, ada kemungkinan ECU-nya sudah bermasalah. Untuk yang berikutnya adalah arus listrik. Arus listrik yang bocor ini bisa ditandai dengan adanya lampu menyala terus meskipun mesin sudah dimatikan. Jika ini terjadi, ada kemungkinan ECU sudah tidak bisa menahan arus yang keluar berlebih dan arus listrik tidak bisa dikontrol, maka kemungkinan ECU-nya sudah mati. Yang keempat adalah busi tidak mengeluarkan api saat motor dihidupkan. Ini dikarenakan adanya massa koil yang tidak aktif atau melotot terus. Yang kelima adalah motor sulit dihidupkan. Ini merupakan suatu gejala ataupun tanda-tanda bahwa keadaan bila apinya normal, busi koil dan BBM itu normal, tapi motor tetap sulit dihidupkan, kemungkinan ada kerusakan di bagian ECU ini. Dan untuk yang terakhir adalah massa daripada ECU ini tidak berfungsi. Tidak berfungsinya ECU ini ditandai dengan adanya lampu massa yang ada di full pump, injektor, dan coil itu melotot terus. Itu pertanda kuat bahwa ECU-nya sudah mulai rusak. Jadi seperti itu ya, ini poinnya saja untuk lebih jelasnya poin bahwa ECU mati ini memang banyak sekali penyebabnya. Penyebabnya itu antara lain adalah satu konsleting, yang kedua adanya arus bocor, yang ketiga memang ECU-nya itu sudah rusak, yang keempat adalah karena pemakaian. Di samping itu, ciri-ciri khusus bahwa speedometer ini speedometer tidak ada pergerakan. Yang kedua adalah lampu indikator menyala terus walaupun sudah di kontak on off. Arus listriknya bocor. Yang keempat adalah busi tidak menyembuhkan api atau tidak mengeluarkan api. Sedangkan yang kelima adalah motor sudah dialih dihidupkan. Yang terakhir adalah massa ECU melotot terus. Saya kira itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga membantu bahwa ciri-ciri daripada ECU mati itu banyak sekali yang harus dipahami dan penyebabnya. Untuk penyebab daripada ECU mati ini akan saya videokan kembali nanti secara detail penyebab daripada ECU ini mati. Banyak sekali yang menyebabkan ECU ini mati. Saya kira itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.